Satu, ya. Satu, sudah. Satu, dua, tiga. Silakan. Selesai. Dan selanjutnya adalah penampilan eksperimen anak-anak kita semua yang telah dilatih 1 bulan yang lalu. Dan mohon untuk kesediaannya dari Ustaz Irfan Rahmatullah untuk bersama-sama kita menyaksikan eksperimen Anda di halaman Masjid Puncak Al-Imam. Untuk ayah bunda boleh wajib foto. Yang pertama, foto langsung diupload di status WhatsApp. Untuk foto-foto sisanya sunnah muakkad diupload di Instagram, Facebook, dan medsos lainnya. Silakan teman-teman boleh untuk yang eksperimen segera menuju ke tempat masing-masing. Boleh teman-teman, silakan. Untuk ayah bunda boleh menyaksikan anak-anak untuk eksperimen apakah berhasil atau tidak. Silakan. Boleh. Silakan. Boleh bersiap-siap. Yang lain untuk ayah bunda, posisi melihatnya boleh di belakang Anda terlebih dahulu. Di belakang Anda terlebih dahulu, supaya terlihat jelas. Ayah bunda boleh di belakang Anda
sambil presentasi, sambil bereksperimen. Eksperimen gunung berapi dari kelompok 5. Komposisi dari eksperimen gunung berapi ini adalah sabun, cuka, pewarna makanan, soda kue, dan gelas. Belum, Pak. Semua itu. Reaksi kimia pada eksperimen gunung berapi adalah reaksi antara baking soda dan juga yang menghasilkan gas karbon dioksida. Oke, bahannya kurang 1. Oke, bagaimana Pak? Bagaimana? Oke, bahannya kurang 1. Bagaimana? Botol cuka sudah terbuka? Oke, botol cukanya bagaimana? Oke, silakan. Botol cukanya sudah terbuka. Hati-hati, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Dilanjutkan presentasinya. Bagaimana? Tujuan mengetahui prinsip pengaruh rasa jenis pada benda yang mengapung atau tenggelam. Dari satu eksperimen, kakak-kakak. Bahan telur, air, garam. Cara: 1. Isi wadah dengan air biasa. 2. Masukkan telur ke dalam wadah telur akan tenggelam. 3. Tambahkan garam ke dalam air
Gimana? 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 Oke. Selanjutnya adalah kelompok kedua. Eksperimennya adalah silakan Mas, silakan. Eksperimen ulangi. Sambil dibaca. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua ingin berbagi beserta bahannya. Mempresentasikan cara membuat eksperimen pelangi beserta bahan-bahannya. Bahan-bahan membuat eksperimen pelangi adalah berikut ini. Yang pertama adalah sabun cair, yang kedua adalah minyak, yang ketiga pewarna makanan, keempat adalah ruang gula. Alat-alatnya adalah gelas kaca. Reaksi eksperimen pelangi. Perpisahannya cairan. Nomor 1, perbedaan densitas cairan dengan densitas yang lebih tinggi dan tenggelam ke bawah, lebih rendah dan mengapung di atas. Yang kedua, sifat norofik dan hidrofilik. Cairan yang bersifat hidrofilik tidak disukai air, akan berpisah dengan seperti air dan non-polar seperti minyak tidak dapat bercampur karena. Baik, silakan kelompok selanjutnya boleh untuk bereksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Sambil berakhir eksperimen. yaitu balap mengembang. Sambil eksperimen sambil presentasi. Pertama, lava, soda kue. Dua, kaca, balon. Tiga, ikan, corong. Empat, balon, air. Lima, lava pensi, botol plastik. Enam, biji, trik rakit. Reaksi proses turunnya balon gas karbon dioksida dihasilkan reaksi kimia antara baking soda dan cuka menghasilkan karbon dioksida, gas karbon dioksida dan berangkat gas karbon dioksida Untuk memperhatikan keamanannya masing-masing. sehingga tekanan di dalam balon meningkat. Balon mengembang karena tekanan di dalam balon meningkat, balon mengembang. Komposisi balon mengembang karena reaksi kimia antara baking soda dan kue Seperti apa kemarin? yang berbeda menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini kemudian berangkat di dalam balon menyebabkan balon mengembang.
Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Danis, Rahmat, Alfarisi, Cendra, dan Idris. Bahan-bahannya botol yang sudah dipotong, tisu basah, sabun, cat air, sama piring. Pertama-tama lapisi botol yang sudah dipotong dengan tisu basah. Lalu masukkan sabun di piring. Masukkan pewarna di atas tisu basah. Lalu pastikan tidak ada lubang saat dicelupkan. Lalu tiup. Nanti saja dibereskan, nanti saja. Silakan. Kepada seluruh hadirin diharapkan untuk memasuki masjid karena acara pada malam hari ini akan segera dimulai. Ustaz izin live Ustaz ya. Izinkan saya membuka acara pada malam ini dengan sebuah pantun. Naik motor ke pasar malam, lebaran malam ke taman, belajar lagi kita kenal diam, tujuan ke masjid puncak al-imam. Angin sepoi membawa damai, jemaah tersenyum saling menyapa, salam mengalir tak pernah usai, tanda cinta sesama hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan ridho dan kasih sayangnya, malam ini kita dihimpun dalam majelis ilmu, tempat turunnya rahmat dan limpahan cahayanya. Seperti embunnya menetes dini hari, demikian pula hati yang datang pengajian ini, mencari sejuk, mencari damai, mengharapkan ridho ilahi.
Saya Danis, insya Allah akan menemani jalannya acara ini dengan penuh harap agar tak hanya lisan yang tergerak, tapi juga hati yang terus berpikir. Susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan surah pendek, 3. Sambutan ketua DKM Masjid yang diwakili oleh sekretaris, 4. Sharing knowledge atau pengalaman, 5. Ceramah agama, doa, dan penutup. Baiklah, sebelum memulai acara pada malam ini, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan ulumul Quran. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara pada malam hari ini, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran serta saritilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Fania dan Ananda Nafa. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan surah pendek oleh Ananda Desa. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minna muslimun wa minna qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam. Wa alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak menyebutkan sesuatu pun dengannya. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah Muhammad,
Jazakumullah khairan katsiran. Kami haturkan setulus hati atas lantunan ayat-ayat suci yang telah diperdengarkan. Betapa merdu kalam ilahi yang mengalir, menyejukkan relung jiwa, membasuh hati, dan membangkitkan rindu kepada Sang Pencipta. Baik, mari kita simak sambutan dari Ketua DKM Masjid Puncak Al-Imam, orang tua kita bersama, Bapak Fadar Haryono. Kepada Bapak Fadar Haryono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Terima kasih sebelumnya kami mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia. Lalu salawat dan salam juga kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, tabi'in dan tabi'at dan penerus perjuangan dakwah sampai akhir zaman, dan semoga kita dikumpulkan dalam tempat yang dijadikan di surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami yang kami hormati Bapak Ketua DKM Bapak Kristiano beserta jajaran pengurus Masjid Puncak Al-Imam yang senantiasa istiqomah untuk terus melaksanakan agenda dakwah di lingkungan Masjid Puncak Al-Imam. Selanjutnya kepada Ustaz Irfan Akbar, terima kasih kepada guru kami telah memberikan waktu dan memberikan kami pencerahan dan siraman rohani untuk mensegarkan jiwa-jiwa kita. Selanjutnya juga tidak kalah kepada adik-adik kita, anak-anak kita, Irma dari Masjid Puncak Al-Imam atas upayanya untuk memberikan sebuah sajian berupa karya ilmiah. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan untuk pengalaman dan bahan untuk experience dari adik-adik kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Akbar pada malam hari ini mengenai di mana subuh kita berlabuh. Baik, mudah-mudahan subuh itu merupakan hal yang sangat barokah. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat dikumpulkan dalam subuh-subuh di masjid-masjid kita untuk selain menjalankan kewajiban juga untuk memperatkan tali silaturahim, dapat meningkatkan ketakwaan kita dan memberikan semangat untuk kita menjalani hari-hari kemudian. Dan mungkin tidak akan lebar kepada seluruh warga Puncak Al-Imam, seluruh kepada warga perumahan Puncak Seminyak Permai. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat masuk ke dalam saudara kita dan dapat kita amalkan ke dalam harian kita, dan mudah-mudahan lingkungan tempat tinggal kita menjadi barokah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirul kalam kami ucapkan terima kasih kembali kepada Ustaz Akbar. Kita mulai pengajian kita pada hari ini. Saya kembalikan, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang seterusnya kami haturkan atas untayan sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang tak sekedar kata, namun lembaran dan menyulut semangat dan menyalakan asa. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan menarik untuk kita semua. Bersama Bapak Agus Riono, kita akan menggali lebih dalam tentang hal ini. Tujuannya adalah agar kita bisa saling belajar, berbagi visi, dan tentu saja membuka perspektif baru. Kepada Bapak Agus Riono, kami persilakan. Baik, terima kasih
saudara MC saya ketawa ini sini. Aman Dadani kayaknya MC-nya. Betul ya? Oh. Baik, terima kasih saudara MC atas waktunya yang bergantung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz Irfan Akbar Rahmatullahi Sos, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Puncak Imam, yang saya hormati pengurus jajaran Masjid Puncak Imam, yang malam ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, diberi kesempatan bisa kumpul di Masjid Puncak Imam. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya bisa diberikan kesempatan. Mungkin materinya yang kemarin sempat disampaikan ke warga, maaf Bapak Ibu, dari Bapak Arifin yang kemarin sempat disampaikan beliaunya bahwa ada salah satu anak yang mendaftar polisi. Kebetulan sesuai dengan fungsi saya akan memberikan jawaban. Betul bahwa siapapun yang mempunyai anak, keluarga keponakan yang akan mendaftar anggota kepolisian itu akan dilusuri mental kepribadian, namanya PMK Bapak Ibu. PMK itu penelusuran mental kepribadian. Dalam hal ini anak itu akan ditanya di mana alamatnya, RT berapa, anak siapa, keluarganya itu berapa orang, kakak, adik, paman, terus pernah bermasalah hukum enggak, dan di lingkungan dia anak itu apakah nanti di sini ada tokoh agama atau masyarakat. Kita akan penelusuran bahwa anak itu di tokoh agama di mana komentarnya, pesan-pesannya di mana, tokoh masyarakat di mana, bahwa anak itu di lingkungan apakah rajin ibadah, di masyarakat sosialnya memang interaksinya bagus. Itu yang mungkin saya bisa jawab tentang pertanyaan Pak Arif kemarin tentang PMK. Jadi sudah bisa dipahami ya Pak ya, Bu? Pak Arif sudah ya Pak ya? Jadi itu kalau dulu zamannya kita gabung ABRI atau istilah sampul Pak, yang keluarganya terindikasi anggota PKI, tapi kita sudah pisah dengan ABRI, jadi kita sendiri Pak. Itu yang pertama, saya sudah menjawab pertanyaan Pak Arifin. Yang kedua, di sini sesuai dengan programnya sharing knowledge atau tukar pengalaman, bahwa saya di lingkungan kerja itu mempunyai tugas tanggung jawab pembinaan keamanan dan masyarakat. Dalam hal ini mungkin kalau Ibu pernah dengar namanya Babin Kamtipas, itu pembinaan satu wilayah kelurahan. Saya membawai kelurahan Damai Bahagia 42 RT. Saya harus bisa mapping 42 RT, siapa tokoh agamanya, siapa tokoh masyarakatnya, potensi apa yang akan terjadi, deteksi dirinya warganya seperti apa. Nah, itu pengalaman kerja saya Pak. Tapi saya yakin di BSP tidak usah deteksi diri. Di sini warganya kompak, bagus. Kalau tentang tugas saya berikutnya, memberikan edukasi pendekatan hukum
informasi dan termasuk sosial budaya ekonomi Pak. Jadi ada program bansos untuk ekonomi sosial budaya di mana tradisi itu masyarakatnya rata-rata mayoritas apa seperti itu. Terus yang berikutnya saya tukar pengalaman sejarah dan pengalaman saya dulu di awal pembangunan masjid ini. Mungkin sampai 2 bulan saya berangkat dari pikiran optimis, pikiran kesemangat jiwa saya yang tinggi. Saya ngajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita dari cita-cita kita, pikiran kita yang positif, alhamdulillah sampai sekarang masjid ini bisa berdiri. Alhamdulillah saya apresiasi warga di sini kompak dengan kebersamaan warga, pikiran, tenaga. Alhamdulillah kita bisa membangun masjid. Jadi sejarahnya, semangatnya saya apresiasi sangat hebat warga PSP ini. Jadi mau izin Pak Ustaz, kita warga kita ini tidak kurang lebih nggak sampai 30 kakak, tapi dengan keterbatasan warga, pemikiran, alhamdulillah kita bisa bangun masjid Pak Ustaz. Saya sangat bangga, sangat senang, sangat bersyukur kita mempunyai masjid di dalam RT. Biasanya satu RT, satu masjid ada berapa RT? Ustaz, ini kita punya RT tapi masjidnya ada 2. Kita di dalam RT Ustaz. Mungkin kalau Pak Ustaz tadi lewat bawah itu ada masjid Muhajirin, itu kita masuk RT situ di 17, tapi kita PSP mempunyai masjid sendiri. Jadi alhamdulillah Ustaz, kita bisa bangun masjid. Terus yang berikutnya saya juga mengapresiasi kepada Pak Ustadz Heru. Alhamdulillah anak-anak kita dengan ada Pak Ustadz Heru ini anak-anak termotivasi. Pak Ustadz Heru memberikan ilmu pengalaman, arahan yang anak-anak sekarang berani tampil, berani mengekspresikan diri. Saya salut, saya bangga, saya terima kasih Pak Ustadz Heru. Moga-moga anak kita selalu maju, selalu mempunyai kader-kader yang berkarakter, bukan hanya pintar tapi berkarakter Bapak Ibu. Saya sangat bangga, sangat bahagia sebagai orang tua, sebagai warga. Saya sangat bahagia dan bangga dengan program Ustadz Heru, dengan kontribusi Ustadz Heru di sini. Saya sangat senang, sangat apresiasi. Terima kasih Pak Ustadz Heru. Yang berikutnya saya juga terima kasih kepada Ibu Ulan dan tim. Loncat juga programnya besar sekali. Saya terima kasih banyak. Ibu-ibu diajak ngaji, anak-anak juga ngajinya juga bagus. Sangat bagus programnya Ibu Ulan dan tim. Saya hanya bersyukur, alhamdulillah kita di sini dalam keterbatasan pikiran warga kita bisa membuat program yang sangat bagus sekali. Yang terakhir mungkin sesuai pengalaman dan tugas-tugas saya Pak. Jadi di lingkungan sosial bermasyarakat kita berbeda pendapat itu biasa. Kita fokus ke tujuan saja, kita nggak usah fokus ke hambatan. Apapun pendapatnya berbeda, apapun kondisinya masyarakat yang berbagai macam, itu biasa Bapak Ibu. Saya punya pengalaman sama ketua DMI Pak Adi Montono. Kalau nggak percaya tanyakan sama beliau. Saya kalau di lingkungan saya itu sampai ada masalah timbulnya di masjid, saya miris, saya kasihan. Karena saya pelaku sejarah, pelaku pengalaman dan masyarakat tugas-tugas saya selalu mediasi warga yang selisih di masjid Pak.
Tanyakan mau ke Pak Adi Montono Ketua yang dulu notabene Mas Sekretaris. Beliau saya mediasi warga dengan perbedaan pendapat dan akhirnya dibawa ke ranah pribadi, dan itu sangat sangat Pak. Saya nggak mau warga kita mulai masalah dari masjid, masalah pendapat itu biasa, tapi jangan bawa ke pribadi. Saya makanya di sini saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama jaga silaturahim, menjaga kekeluargaan. Semoga warga PSP selalu rukun, guyup, dan terjaga silaturahimnya. Yang terakhir, saya secara pribadi, saya juga di sini juga belajar, saya juga manusia sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya di sini nggak menggurui, saya nggak mendikte Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai manusia hanya mengingatkan, menghimbau dan mengajak sama-sama. Ayo kita bangun warga, kita bangun lingkungan kita. Warga PSP, lingkungan PSP bisa maju, bisa guyup, bisa rukun, dan anak generasi muda kita, anak-anak kita bisa menjadi generasi yang hebat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kini tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Irfan Akbar Rahmatullah Esos. Setelah ceramah, acara akan dilanjutkan dengan doa sekaligus penutupan yang juga akan dipimpin oleh beliau. Mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan atau kehilafan. Semoga kita semua bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أن الله يرضى علينا خطوط العارفين ويفكرون في الدين ويرزقون كمال الإخلاص واليقين وإلى العلماء العاملين المخلصين والأولياء والشهداء والصالحين وعلى جميع الوالدين الحاضرين أجمعين والحاضرين أجمعين أن الله يرضى بالكتاب الجنة ومع حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى شيخ الإمام صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الشيء بالقدر إلى القدر صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الإمام الحبيب جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق الشهيدين والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam itu ada 3. Ada berapa? Salam yang pertama adalah salam yang wajib kita jawab. Maka ketika ada orang mengucapkan salam, wajib umumnya mengucapkan jawab dan salam itu sendiri. Salam yang kedua adalah salam yang tidak boleh kita jawab. Ada. Saat kita sudah rajin ngaji, latifah, kemudian ikut sholat isya, sholat maghrib, kebetulan imamnya suaranya bagus. Kata imamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dijawab, Waalaikumsalam. Nah, jangan dijawab ya. Salam yang ketiga, salam yang gak mau kita dengar jawabannya, tapi kita ucapin salam. Ada? Malam Jumat Kliwon lewat kuburan, sepi senyap, ngucapin tuh, Assalamualaikum ya ahlul kubur atau ya ahlul diyar.
Ente jawab dari dalam kubur, Waalaikumsalam. Yasin yang dibawa itu udah terlempar kemana-mana, lari dikambukan. Pokoknya Masya Allah luar biasa. Apalagi sebab itu Allah tidak memperdengarkan salam yang ketiga ini supaya kita tidak takut lewat kuburan yang lain. Oleh sebab itu saya ulangi sekali lagi untuk mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh masyarakat yang ada di Masjid Al-Imam, Puncak Al-Imam, yang Masya Allah ini di bawah RT 17 ternyata ya. Dan yang saya hormati juga segenap pengurus daripada Masjid Al-Imam Puncak, yang kami doakan bersama semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dalam hidup, dan semoga Allah ridho atas apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Dan yang saya hormati seluruh para ibu-ibu yang Masya Allah ini walaupun malam tetap bercahaya, kerudungnya maksudnya, yang Masya Allah ternyata juga mengawal Al-Quran. Segala sesuatu kalau dimulai dengan ngaji pasti diberikan kebaikan oleh Allah. Dan yang tak lupa saya cintai, saya banggakan, tentu anak-anakku tercinta yang Masya Allah tadi sudah menampilkan banyak hal. Kekuatan Islam 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bukan pada yang di depan ini, ada pada kalian. Maka kekuatan Islam terbesar nanti itu kalianlah yang memegang. Kalianlah yang menjadi pemimpin-pemimpin yang punya karakter terbaik di masa yang akan datang. Maka semoga kalian hadir di tempat ini yang merelakan malam minggunya, malam ahadnya untuk ikut kajian bersama, lalu kemudian mempresentasikan apa yang sudah kalian bisa lakukan. Itu adalah hal yang kecil yang tiba masanya nanti akan menjadi besar dan kemudian memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitar kalian. Dan semoga kita di sini semua mendapatkan ampunan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini Allah masih titipkan 2 hal kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat. Karena kadang-kala kita sehat tapi tidak sempat. Sebaliknya kadang kita sempat tapi tidak sehat. Nah, Masya Allah, dua-duanya Allah hadirkan kepada kita untuk kemudian mengetahui legalitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun hadir ke tempat ini sama-sama ingin mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga niat lurus kita dinilai menjadi pahala yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka nikmat kehidupan itu sudah sampai pada tahap bagaimana kita mensyukuri nikmat itu sendiri. Bukankah Allah berkata di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur engkau punya kaya, aku tambah kekayaanmu. Kalau engkau bersyukur punya kuasa, aku tambah kuasamu. Kalau engkau bersyukur punya jabatan, aku tambah jabatanmu. Kalau engkau bersyukur punya anak, aku tambah. Kalau bersyukur punya suami, aku tambah. Enggak, tambah bahagiamu gitu. Kalau bersyukur punya istri, aku tambah. Senangmu Pak, ya tenang. Menambah itu bukan sesuatu materi, tapi kebahagiaan di dalam hati. Maka banyak orang yang bertambah materinya, tapi kenapa tidak bahagia hatinya? Karena tolak ukurnya adalah materi. Ketika nilai ukuran kita adalah materi, saat kita tidak tertambah materi itu, maka hati kita banyak kecewanya. Maka yang hadir adalah rasa iri dan turunan lainnya. Akhirnya ketika tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Karena yang kita lihat adalah nikmat orang. Padahal Allah menghadirkan nikmat kepada kita yang begitu
sudah sakit. Nikmatnya kaki ini Bu, Pak, nikmatnya kaki ini baru kita rasakan kalau kita sudah sakit betul, baru kita rasakan. Makanya kata Bang Haji Rohani Rahman, kalau sudah tiada baru terasa. Itu kan ya, nikmat itu ternyata baru terasa kalau sudah tiada. Jangan kemudian kita syukuri kalau sudah hilang. Syukuri yang ada, jangan meminta yang gak ada, sehingga hati kita senantiasa cukup dengan Allah. Allahul Kafi, Rabbuna Wasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likullin Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Allahul Kafi, Rabbuna Wasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likullin Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Allah Ta'ala Tuhan kami, Nabi Muhammad Nabi kami, agama Islam agama kami, kitab Al-Quran pedoman kami. Cukup tak Allah di dalam hati kita. Kalau ada seorang hamba yang mencukupkan hatinya dengan Allah, maka insya Allah Allah akan cukupkan segala urusannya. Nabi Ibrahim itu bagaimana luar biasa siksaannya dan ujiannya ketika beliau menghadap ke Raja Namrud, lalu kemudian beliau ingin dilemparkan masuk ke dalam api. Hakikatnya api ini kan panas, tapi apa kemudian ketika beliau dimasukkan ke dalam ketapel, ditarik oleh prajuritnya Raja Namrud, terlempar kemudian Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Datang malaikat Jibril, aku ingin menolongmu. Apa yang disampaikan oleh malaikat Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah yang menjadi penolongku. Maka ketika masuk ke dalam api kemudian menjadi dingin. Qul ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Duhai api yang panasnya bila dingin untuk Ibrahim. Jadi dingin api itu. Amalan ini dipakai kawan saya, dipakai. Kebetulan namanya adalah Ali. Ya narkuni bardan wa salaman ala Ali. Dipegangnya api, panas Pak. Karena kalam itu bukan dia yang ngomong, Allah yang berkalam. Karena konsepnya cukup hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan senantiasa hati yang senantiasa bersyukur, hati yang senantiasa cukup dengan Allah. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dari sekian kajian yang saya ikuti, kajian malam ini yang paling luar biasa. Kenapa? Karena tadi saya di bersama beliau Ustaz bisa ngisi kajian, bisa. Saya kira habis sholat sudah langsung ngisi. Ternyata ada suguhan-suguhan manis dari skill-skill anak kita yang hebat, yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk mereka. Kesuksesan seseorang itu ternyata semakin banyak tantangannya dan semakin banyak tempatnya. Orang yang sukses itu nanti, orang yang sukses itu tempatnya bukan di tempat yang nyaman. Nah, beliau itu sudah banyak mengalami. Orang yang sukses itu kita semua di sini. Orang sukses itu tempatnya bukan di tempat yang nyaman, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang berdamai dengan semua keadaan. Fix itu. Semua keadaan dia bisa berdamai. Konsepnya dia tidak cari senangnya, tapi dia cari tenangnya. Karena ada orang yang hidup dia cari senangnya. Senangnya itu hanya kata ordana saja. Hari ini senang, besok tidak. Tapi kalau orang yang memilih tenang, hari ini tenang, besok tenang, selamanya akan tenang. Itulah yang menjadi bagian doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedikit analogi. Kalian tahu batu bara sama berlian ya? Tahu nggak batu bara sama berlian? Batu bara berlian ini sama-sama unsurnya dari tanah.
satu bongkah berlian ini kalau dibandingkan satu potong batu bara. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Yang membedakan ternyata tekanannya, tempaannya. Tempatnya sama-sama dari tanah, tapi ketika tekanannya semakin kuat, tantangannya semakin hebat, ujiannya semakin besar, ternyata semakin berkilau di hadapan semua manusia. Nah itu ya. Makanya jangan kemudian kalian mudah putus asa terhadap percobaan-percobaan yang kalian lakukan, barangkali gagal. Ini Alexander Graham, Thomas Alva Edison. Berapa kali percobaan menciptakan lampu? Hampir 99 kali, 9.900 kali. 10.000-nya beliau melakukan percobaan. Pada percobaan terakhir bisa menerangi semua dunia. Karena kesuksesan itu dimulai dari sebuah kesalahan. Christopher Columbus memulai kesalahan, menciptakan satu navigasi, ternyata salah. Kesalahan itu dia bisa menemukan benua Amerika. Coba. Dari kesalahan-kesalahan itu, maka jangan khawatir terhadap eksperimen yang kalian lakukan. Bukan berarti kesalahan yang kalian lakukan itu gagal. Ternyata kesalahan itu membuat penemuan-penemuan yang baru. Dan insya Allah yang di depan saya ini akan menjadi penemu-penemu hebat, pemilik riset hebat di 2045 yang akan datang. Yang akan memimpin Indonesia lahir dari mana? Lahir dari masjid ini. Masjidnya memang namanya Masjid Puncak, tapi nggak di puncak, ternyata turunnya. Itu ya mas. Tapi ternyata keilmuan yang ada pada tahap di puncak semua. Gak apa-apa sedikit, tapi istiqomah. Lebih baik yang banyak istiqomah, tapi lebih baik juga banyak istiqomah. Itu kan? Nah ini keren. Kekuatan Islam itu luar biasa, ada di tangan kalian. Makanya jangan khawatir. Ini adalah bagian peluang daripada teman-teman sekalian. Ini Masya Allah ada Ustaz kita bagaimana kemudian mendampingi anak-anak yang hebat. Karena anak-anak seperti ini kalau tidak dikawal dengan baik Pak, mereka akan dicuri keimanannya oleh ini. Dicuri keimanannya. Memang orang Yahudi itu tidak secara langsung mengambil agamanya. Ini nalar logikanya dulu diambil. Dari mana? Dari handphone ini. Perlahan-lahan diambil. Lalu kemudian akan sepenuhnya dia akan ambil semuanya. Itu misi orang-orang Yahudi. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan menguatkan sedikit pemahaman kita tentang kemana subuh ini kita berlabuh, gitu ya. Mungkin habis suaranya. Cek. Kemana subuh kita ini akan berlabuh? Ada ayat yang menarik di dalam Al-Quran. Dan satu-satunya sholat lima waktu yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya sholat subuh. Ayatnya saya baca tadi ketika ngimamin sholat isya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada ayat di sana ketika kita bangun tengah malam, lalu kemudian kita melaksanakan sholat tahajud, kemudian dengan sepenuhnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujungnya kita akan diangkat ke derajat yang paling tinggi karena di saat orang lain tidur. Tapi ayat di sebelumnya disampaikan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Qur'annya fajar itu ternyata ada di sepertiga malam. Qur'annya fajar itu, kata fajar di sini ternyata pada waktu subuh itu sendiri. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Kenapa spesial waktu subuh ini? Karena pada saat itu dua malaikat yang menyaksikan. Ada dua waktu sholat di mana malaikat menyaksikan. Yang pertama ketika sholat subuh dan sholat asar. Ini dua malaikat yang sip-sipan, malaikat siang dan malam. Ini bertemu. Maka ketika ada orang yang memulai subuhnya, yang memulai paginya dengan sholat subuh, maka sepanjang hari ketika niatnya betul untuk Allah, ia ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasanya Nabi, al-barakatu ummati fi bukuriha. Berkahnya umatku itu
di paginya. Maka disampaikan di dalam hadis Imam At-Tirmidzi, siapa orang yang kemudian menghidupkan masjidnya dengan sholat subuh, maka sesungguhnya ia adalah orang yang akan mendapatkan cahaya kelak di hari kiamat. Kategori cahaya ini disyaratkan oleh para ulama adalah mereka karena berjalan pada saat malam yang gelap, melawan kantuk yang berat, lalu kemudian memaksakan diri untuk keluar dari tempat tidurnya menuju masjid, dan itu dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang seperti ini ia akan dilihat, disaksikan masyhudah, dua malaikat yang akan menyaksikan. Malaikat yang sedang ingin berganti sim, satu turun, satu ingin naik. Pada saat sebelum naik dan satunya bertugas, itu menyaksikan orang-orang yang ingin melaksanakan sholat subuh. Tapi ada yang menarik, ternyata sebelum sholat subuh kita sering mendengar hadisnya bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya dunia dan seisinya. Ternyata menarik, kekayaan sebenarnya dalam hidup ini bukan terdapat pada materi, uang, harta, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, tapi adalah orang yang menjaga sholat fajarnya. Karena apa yang didapatkan? Ternyata yang didapatkan adalah dunia dan seisinya. Ketika dunia dan seisinya, maka sudah masuk ke dalam hatinya. Maka di mana letak subuh itu berlaku? Yang pertama ada pada ketuduhan hati kita, kekhusyuan kita kepada Allah. Makanya kemudian ketika kita bertakbir Allahu Akbar, ada satu ikatan ikrar yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau dalam pesawat ini ibarat seperti tali sabuk pengaman yang mengamankan diri kita dari semua gangguan. Coba deh maknai kalimatnya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi ta'ala, dan untuk Allah. Ada kemudian riwayat lain menyampaikan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai. Sama semua, maknanya sama. Tapi menariknya kalimat ini semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, orang-orang yang kemudian pada tahapan ini belum begitu serius memaknai ayatnya, memaknai bahasanya, maka bisa jadi ketika dunia masih bersarang di dalam hati, itu ketika masuk sholat, rakaat pertama itu aman, Allahu Akbar, rakaat kedua turun hujan, ternyata jemuran belum diambil, lupa rakaatnya berapa sudah. Nah itu sering terjadi. Apalagi ibu-ibu ini, rakaat pertama masih Allahu Akbar, rakaat kedua bau gosong, lupa rakaatnya berapa. Nah, kenapa? Karena dunia masih bersarang di dalam hati kita. Menariknya sholat subuh 2 rakaat saja, tapi ada suatu pengkondisian kolbu yang harus kita lakukan. Ternyata ketika kita kondisikan kolbu kita, kondisikan hati kita saat masuk sholat subuh, itu konsep kedekatannya dengan Allah akan semakin dekat. Apa pengkondisiannya? Laksanakan dulu sholat 2 rakaatnya. Itu namanya pengkondisian hati, mau melepaskan keduniaan kita. Ada orang itu tidak memaknai di situ, dia langsung melaksanakan sholat subuh, sehingga kemudian dunianya itu langsung bersarang di dalam hati. Dia tidak memaknai setiap apa yang dia baca, apa yang dia lakukan dalam gerakannya. Ini ada rahasia dalam sholat, karena berkaitan dengan sholat supaya kita semakin semangat Bapak Ibu. Sholat ternyata rahasia besarnya 5:1. Nih, 5:1. 5 syukurnya, 1 mintanya. Kalau kita hidup kembali ya, 5 mintanya, 1 syukurnya. Sholat ternyata 5 syukurnya, 1 mintanya. Di mana Ustaz? Ayo kita kaji. Syukur ini artinya kan memuji Allah. Memuji Allah, tidak ada permintaan. Orang yang bersyukur itu tidak ada lagi bahasa permintaan. Yang dia rasakan adalah cukup Engkau ya Allah yang menjadi penolongku dalam kehidupan. Tidak ada lagi yang kusebut kecuali Engkau ya Allah. Makanya dalam setiap mau sholat yang kita baca yang pertama kalimat takbir, Allahu Akbar. Maknanya Allahu Akbar itu, duhai Allah, Engkau yang maha besar, maafkan diriku ini yang sering merasa besar, maafkan diriku yang selalu merasa jumawa, maafkan diriku yang selalu merasa keegoanku tinggi, maafkan diriku ya Allah, aku mungkin merasa masalahku besar, tapi ketika aku sebut namamu, mengalir masalahku kepadamu semua, karena Engkau zat yang maha besar. Ucapkan Allahu Akbar, ini kan kalimat pasrah.
Makanya nama saya Irfan Akbar. Nah ini spesial malam ini saya bawa ayah anda saya. Ini kebetulan Akbar, beliau baru selesai di operasi di Kamijoso Pemberian. Beliau ingin ikut taklim bersama saya. Nama saya Irfan, beliau Akbar. Dan tadi Bapak manggil Ustaz Akbar. Nah, beliau yang harus mengisi berarti saya. Karena saya malah ketika menyebut Allahu Akbar, lepaskan itu kan. Ini kan posisinya kita nih ketika ke belakang, apa yang maksudnya? Buang dunia ke belakang. Buang dunia ke belakang. Hadapkan semuanya kepada Allah. Makanya ketika sholat itu, ketika ingin mendapatkan kekhusyuan, lakukan 3 hal. Yang pertama, kiblatkan mata di tempat sujud, kiblatkan tubuh ke Baitullah, kiblatkan hati kepada Allah. Ini 3 kiblat. Ketika ini totalitas 3 kiblat ini terpenuhi, maka pasti khusyuk sholatnya. Nyatanya kita beda. Mata kita ke tempat sujud, hati kita kemana-mana. Nah itu sebenarnya tidak menghadirkan kekhusyuan itu. Maka pulkan 3 kiblat ini. Yang pertama apa? Kiblatnya mata tempat sujud, kiblatnya tubuh menghadap Ka'bah, kiblatnya hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ucap itu Allahu Akbar. Rasakan nikmat. Lalu kemudian itu kan baru syukur yang pertama. Karena muji Allah, duhai Allah, Zat yang Maha Besar. Yang kedua, gerakannya yang mana? Saat kita ruku, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Duhai Allah, Zat yang Maha Agung. Tidak ada yang paling agung di dunia ini kecuali Engkau. Rasakan saat kita ruku itu dosa menurut Imam Al-Ghazali. Ketika orang ruku dia memaknai setiap bacaannya, maka gugurlah dosa-dosa dari semua pundak dan kebetulan. Lalu kemudian ketiga, Sami Allahu liman hamidah. Duhai Allah, Kau Zat yang Maha mendengar. Gak apa-apa orang lain gak mendengar kita, asal Allah yang Maha mendengar kita. Mungkin orang meninggalkan kita, gak apa-apa, asal satu, jangan sampai Allah meninggalkan kita. Hari ini kita beda. Hari ini kita lebih banyak mencari pujian manusia ketimbang mencari pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau berapa banyak orang yang rela kehilangan Allah untuk dunia ketimbang kehilangan dunia untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayo semuanya lepaskan kepada Allah. Lalu kemudian 3, 4-nya pas sujud. Apa yang kita baca saat sujud? Subhana rabbiyal a'la. Menggunakan isim tafdhil. Duhai Allah, Kau Zat yang Maha Tinggi. Ini nikmatnya sujud. Satu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh iblis, sehingga amalan ini dia membuat dia hina. Satu gerakan itu. Kalau yang lain semuanya dilakukan, tapi amalan satu ini dia tidak lakukan. Ketika Allah memerintahkan sujud kepada Sayyidina Adam, apa kata iblis? Untuk apa aku sujud? Aku kan lebih baik dibanding dia. Nah, kalimat seperti ini. Ketika ada perasaan diri kita merasa lebih baik dibanding orang lain, disitulah kita tidak akan baik. Ketika kita merasa paling soleh dibanding orang lain, disitulah kita tidak soleh. Menjadi baik itu boleh, tapi ketika merasa paling baik, disitulah kita tidak akan pernah baik selama-lamanya. Maka tipikalnya orang yang sedang dikuasai oleh iblis satu Pak, dia akan merasa bahwa semua ini adalah kuasanya. Orang seperti ini ketika tidak dipuji, tidak diagung-agungkan, tidak kemudian diberikan apresiasi, dia mudah ngambek. Tipikalnya. Karena ia selalu ini menganggap ini adalah jasaku. Nah, ketika ada orang menganggap ini adalah jasaku, saat jasanya tidak dihargai, saat jasanya tidak akan diakui, dia tidak akan mau mengerjakan lagi. Itu tanda kepribadian seseorang yang belum dewasa. Makanya tadi kata Pak Agus, beliau Masya Allah luar biasa yang suka mendamaikan setiap orang yang punya bermasalah. Ya Alhamdulillah saya juga kenal dengan Pak Adi Muntono, beliau Ketua DMI Selatan di Selatan. Dan Masya Allah setiap ada pelantikan masjid-masjid beliau selalu datang. Kiprahnya begitu luar biasa. Ketika seseorang memulai kiprahnya di masjid, maka ini adalah peradaban yang besar yang sedang dia membangun. Karena keberkahan hidup itu dimulai dari masjidnya. Apalagi masjidnya dimulai dengan waktu subuh yang banyak luar biasa. Karena kalau kita ingin tahu
waktu subuh. Anak-anak itu kalau kita ingin lihat kekuatan 10 tahun yang akan datang, lihat waktu subuhnya. Makanya ayo hidupkan waktu kalian di waktu subuh. Karena waktu subuh itu berat sekali. Dipanggil as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kalian balik panggilannya. An-naumu khairun minas salat. Tidur lebih baik daripada salat. Nah, ini beda. Ini tipikalnya umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu dipanggil. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Aku memanggil kaumku setiap malam, setiap siang, tidak ada yang mau ikut kepadaku, mereka semua lari. Wa inni kullama da'awtuhum, ketika aku mengajaknya menuju masjid. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Ketika aku mengajak mereka, apa yang dilakukan? Diambillah kelingkingnya, dimasukkan ke telinganya. Wastaghshaw thiyabahum, lalu diambillah kain menutupi kepalanya. Wa asarru wastakbaru istikbara, lalu kemudian lari. Ada tipikal umat Nabi Nuh sekarang. Ketika diajak kebaikan, dia tutup telinga, atau ketika diajak kebaikan, dia tarik selimut tidur lagi. Ada? Nah, kalau ada, sampaikan sebentar lagi banjir bah kata. Kan gitu, umat begitu kan begitu. Maka seluruh umat yang ada semua Nabi itu lengkap, umatnya itu ada di sini, Pak. Di umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tipikal sifatnya. Umatnya Nabi Musa apa tipikal umat Nabi Musa? Banyak tanya. Ketika disuruh cari sapi yang seperti apa? Warnanya merah kan? Atau warnanya kulit? Macam-macam pertanyaannya. Banyak tanya umatnya Nabi Musa. Nah, sekarang banyak pula lah ya yang banyak tanya. Itu mirip umat Nabi Musa. Sampaikan, ntar lagi tenggelam di laut merah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 4 syukur. Lalu kemudian ternyata baru 1 permintaan kita. Kapan? Saat duduk di antara 2 sujud. Apa yang kita minta? Itulah permintaan kita. Yang semua kita minta dalam kehidupan ada di dalam sholat itu. Rabbighfirli, duhai Allah, ampuni aku. Ini kan permintaan kita semua. Setiap waktu kita minta ampun. Jangankan kita, Nabi Adam yang melakukan satu kesalahan, diturunkan di kaki gunung Himalaya India, 450 tahun berdoa, tidak diampuni dosanya, baru kemudian sampai di Jabal Rahmah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun dalam kitab Mustadraknya Imam Al-Hakim menyebutkan kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, luar biasa. Kita nggak perlu pergi ke Makkah minta ampun. Cukup di sini, karena Allah itu mengampuni hambanya. Allah tuh nggak pernah bosan mengampuni hambanya. Kadang hambanya yang bosan minta ampun sama Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warhamni. Ya Allah sayangi aku. Coba. Warhamni, ya Allah sayangi aku. Gak apa-apa orang lain gak menyayangi kita. Gak apa-apa orang lain meninggalkan kita, asalkan Allah menyayangi kita. Rahmatnya Allah itu ada 100. Dari sejak Nabi Adam sampai sekarang itu yang diturunkan hanya 1. Dan itu kita bagi-bagi dari sejak Nabi Adam sampai sekarang. Itu yang kita bagi. 99-nya di mana? Disisakan di dalam surga. Kalau 1 rahmat ini bisa menghidupi semua orang, bagaimana 99 rahmat itu? Makanya orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Jangan kira karena amal kita hari ini yang membuat kita masuk surga. Oh enggak. Apa kata Nabi? Kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Begitupun dengan engkau ya Rasul. Iya, begitupun dengan saya. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatihi. Kecuali Allah memberikan, mengkaruniakan rahmatnya kepadaku. Nah, makanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ini dimiliki perempuan. Kalau Rahman sifatnya dimiliki laki-laki. Apa artinya Rahim? Penyayang. Makanya ibu-ibu penyayang, Pak. Penyayang. Kalau bapak-bapak namanya Rahman, pengasih. Makanya anaknya kalau minta berapapun langsung dikasih yang ada di dompetnya. Karena pengasih. Tapi coba ibu-ibu minta 5.000, ditanya itu buat beli apa? Pokoknya di mana?
Tidak ada satu zat, tidak ada satu makhluk pun yang bisa memuliakan kita kecuali Allah. Gak ada. Orang yang paling banyak kecewanya hidup itu adalah mereka yang menyandarkan hidupnya kepada manusia. Maka ketika mereka menyandarkan hidupnya kepada manusia, disitulah dia tidak akan pernah mulia sampai kapanpun. Tapi ketika orang yang ingin mencari kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan lagi melihat kepada dunia, dan dia lakukan adalah sebuah ketaatan. Ada sebuah perusahaan bilang gini kepada karyawannya, kamu kerja saja, ini kata direkturnya, kamu kerja saja yang taat, nanti urusan keluargamu saya yang menanggung. Kira-kira karyawan ini rajin kerja nggak? Rajin kan? Rajin. Kenapa? Karena ada tanggungan bahasa dari sang direktur. Begitu Allah ingin menyampaikan kepada kita, cukup taat kamu sama saya, nanti urusan hidupmu saya yang urus. Kita terbalik, kita kadang-kadang mengurusi apa yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita cukup berikhtiar dan sepenuhnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita mengurusi bagian-bagian yang sudah diurusi oleh Allah. Tugas kita adalah ayo usaha saja. Sayyidatuna Hajar itu keliling dari Bukit Sofa ke Marwah, itu adalah bentuk ikhtiarnya. Lihat di Marwah ada sepercik air, kembali ke Sofa nggak ada, lihat lagi ke sana, lihat lagi ke sini. Ternyata air yang dicari itu ada di hentakan kakinya Nabi Ismail. Artinya apa? Jodoh yang kita kejar jauh-jauh ternyata ada di tetangga kita sendiri. Ada kawan saya gitu, dia pergi cari jodoh keluar kota. Tanya, kenapa dari kota? Supaya saya dapat jodoh. Nah ternyata setahun kemudian dapat jodoh. Jodohnya ternyata tetangganya sendiri. Memang perlu ikhtiar itu penting sekali. Rabbil billi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, berikan aku rezeki yang baik. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di yaumil akhir sebelum ditanyakan 4 hal. Yang pertama, umurnya digunakan untuk apa? Yang kedua adalah dari mana harta dia dapatkan dan untuk apa dia lakukan. Dan yang ketiga adalah tentang dirinya, tubuhnya, untuk apa dia lakukan, untuk apa dia amanahkan selama ini. Harta itu akan ditanya, dari mana kau dapatkan? Makanya kita sering heran, kenapa sih anakku tidak pernah berpikir baik? Karena kita yang salah, kita yang menyuapkan hal-hal yang syubhat kepadanya. Maka hati-hati dalam menafkahi. Karena ayyumalahmin, segala sesuatu yang tumbuh dari barang yang haram, ketika dia tumbuh dipakai berdoa-doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mau nggak mau, kita hidup itu akan selalu diuji. Kadang istri baik, suami nggak baik. Kadang istri baik, suami baik, nggak baik. Kadang istri baik, suami baik, anak baik, mantu tukang santet. Macam ujiannya, kan begitu memang hidup, selalu diuji. Maka semakin berat pertahananmu hadap. Konsepnya orang bertakwa itu fa inna ma'al usri yusra. Ya Allah, kalau hari ini sulit, besok pasti nggak sulit. Ya Allah, kalau hari ini susah, besok pasti senang. Bahkan yang luar biasa, bahasa Al-Quran itu menyampaikan ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan yang kamu hadapi, bersama itu ada kemudahan. Coba. Maka konsep orang-orang yang bertakwa itu semuanya masyarakat kepada Allah. Wahdini, ya Allah berikan aku hidayah. Iya surukumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, memberikan hidayah kepada kita, gak ada yang mampu mengalahkan kita. Tapi sebaliknya ketika Allah sudah mengalahkan kita, itu tidak akan ada yang bisa menolong kita. Wa'afini wa'afani, memberikan pemaafan. 4 banding 1. Satunya di mana Ustaz? Pada saat at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatu lillah. Ini kan penghormatan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah. 5 banding 1. 5 syukurnya, 1 mintanya. Maka begitu sebenarnya ketika kita keluar sholat, maka yang harus kita implementasikan adalah ayo banyakin syukurmu, jangan banyakin minta, karena permintaan sebenarnya sudah ada di dalam sholat itu sendiri. Apalagi kemudian ditambah dengan sholat subuh. Ingat, orang yang paling bahagia hidupnya sepanjang harinya adalah mereka yang memulai harinya dengan sholat subuh. Pasti. Karena kebahagiaan itu dimulai dari awal kita bangun. Saat kita bangun, apa yang kita baca?
Alhamdulillahilladzi, terima kasih ya Allah, ahyana, yang Kau menghidupkan aku, ba'dama amatana, setelah Kau mematikan aku. Wa ilaihi nusyur. Coba kita tuh berterima kasih kepada Allah yang telah menghidupkan kita dari setelah mati. Ternyata tidur itu sahabatnya mati. Coba. Makanya amalan Imam Al-Ghazali itu, kalau kita mau wafat husnul khotimah, sebelum tidur apa yang kita lakukan? Wudhu dulu, lalu kemudian laksanakan sholat 2 rakaat. Saat kita tertidur, ruh itu diizinkan oleh Allah untuk sujud di bawah arsy. Diizinkan oleh Allah. Maka orang seperti ini mudah dibangunkan oleh Allah di siang harinya. Ada orang yang kemudian dibangunkan oleh Allah jam 2, jam 3, tidur lagi. Bu, Pak, kita Allah kangen sama kita. Coba. Dulu Allah ini berkata seperti dulu waktu engkau sakit, engkau tuh sering minta kepadaku. Tengah malam doa sama aku. Lah sekarang sudah sehat, gak mau minta sama aku. Dulu saat engkau miskin, itu sering berdoa, ya Allah, sampai nangis. Lah saat engkau punya kuasa, punya harta, kenapa lupa sama aku? Makanya orang yang paling baik kehidupannya itu adalah mereka yang memulainya bukan hanya waktu subuhnya, tapi ia menggunakan paket combo. Paket kombonya apa? Dari sholat malam dilanjutkan dengan zikir, lanjut sholat subuh. Wah, luar biasa Pak. Ini kata guru kami, siapa yang mengamalkan sholat malam sampai kemudian dia sholat subuh, dia kemudian mengamalkan 40 hari tidak pernah berhenti. Ini kata guru kami. Ketika dia melakukan dosa di siang harinya tidak mudah viral, mudah ditutupi oleh Allah. Berbeda dengan orang yang tidak kuat sholat malamnya, maka ketika melakukan dosa itu mudah viral. Makanya pemimpin yang hebat itu bukan mereka yang bisa memimpin rakyatnya, enggak. Pemimpin yang hebat itu adalah mereka yang bisa memimpin dirinya terlebih dahulu. Karena kadangkala kita hidup ini suka mengatur keluar, tapi lupa caranya mengatur ke dalam. Yang terberat itu mengaturnya ke dalam, bukan mengatur keluar. Pemimpin-pemimpin hebat terdahulu seperti Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau diamanahkan menjadi seorang pemimpin, apa yang dia sampaikan? Pingsan Pak, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kalau ada orang dikasih mandat menjadi seorang, senang. Tapi Umar bin Abdul Aziz pingsan. Apa yang dia sampaikan? Sebelum itu ada 100 pengawal yang mengawal raja, sekarang cukup 1 orang saja. Kalau sebelumnya tinggal di istana yang luar biasa pakai kapsutra, saya tinggal di rumahku dan saya pakai pakaianku sendiri. Maka apa yang terjadi? Selama beliau memimpin, cek di sejarah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada satupun orang miskin ditemukan. Satu orang ingin berinfak, apa katanya yang ingin diinfak itu? Saya pun ingin berinfak. Saking hebatnya Baitul Malnya itu begitu luar biasa. Dari mana memulainya? Ternyata dari dan masjid semua. Islam berkembang luar biasa ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Apa yang pertama kali dibangun? Masjid. Karena ini adalah literatur dakwah yang begitu luar biasa. Maka ketika anak-anak dikumpulkan di masjid, ibu-ibu semua kegiatannya di masjid, dan bapak-bapak hadir untuk memakmurkan masjid, maka jangan khawatir, betullah seperti namanya, nanti masjid ini akan menjadi puncak terbaik di yaumil akhir. Insyaallah. Man shalla salat as-subhi bil jamaah, thumma jalasa yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syamsa, kana lahu sitran minan nar wa bari'an minan nar. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjaga salat subuhnya dengan berjamaah, summa jalasa kemudian dia duduk, yadhkurullah ta'ala dan berzikir dengan kepada Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai kemudian matahari terbit, kana lahu sitrun, maka dia memiliki penghalang. Penghalang dari mana? Penghalang minan nar, sitrun minan nar wa bari'un minan nar. Penghalang dari api neraka dan sesuatu yang menjauhkan daripada keburukan. Itu luar biasanya. Ada orang yang kemudian istiqomah menjalankan sholat subuh begitu luar biasa. Ketika ia menjaganya terus menerus, maka dia akan mendapatkan 2 perlindungan. Perlindungan dari api neraka dan perlindungan dari segala keburukan. Tapi sampai matahari terbit. Sholatul
ar-rajulu fi jama'ah tazidu ala salati wahdahu 25 darajah. Wa idza salata bi ardin fallatin fatamma wuduha wa wuduha wa sujudaha balagha salatu 50 darajah. Orang kemudian yang menjaga salat jamaah dengan begitu serius, maka apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan? Dia akan mendapatkan 20 derajat. Kalau kemudian dia lengkapi kemudian rukunnya dengan serius menjaga wudunya, maka kemudian ketika niatnya dikuatkan untuk Allah, maka dia akan sampai pada balagh salatu 50 darajah. Dia akan sampai pada tahap 50 derajat. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shallal bardaini dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa yang salat di waktu dua dingin. Ternyata ada salat dua dingin. Yang pertama disebutkan adalah salat asar karena waktu matahari terbenam, waktu dingin. Kemudian salat subuh karena waktu penghujung malam, dan di situ biasanya waktu dingin yang begitu luar biasa. Maka dakhalal jannata bighairi hisab. Menjaga ini tidak hanya sekedar tapi dengan sholat jamaah, syaratnya berjamaah, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Coba, tanpa hisab. Ini bukan saya yang bilang, ini dalam kitab Tanbihul Qaul Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Dia jaga dua itu saja, karena ciri tanda orang munafik itu ada di asarnya sama subuhnya. Itu di asarnya sama subuhnya. Kalau mau melihat kemunafikan seseorang, lihat pada waktu sholat asar dan subuhnya. Sehingga begitu dikuatkan kemudian orang-orang yang menjaga sholatnya sampai kemudian 40 hari, lihat efek yang terjadi. Sholat jamaah 40 hari. Ibu-ibu sholat jamaahnya terbaik di mana? Di mana, Bu? Di rumah. Mau di masjid silahkan, karena imamnya pergi ke masjid. Ya silahkan, terbaik. Ikut memakmurkan masjid. Bapak-bapak wajib. Nah, lu jangan cuma isya, jangan cuma maghrib, ikut sholat subuh, ya. Karena kalian nantinya akan gantikan bapak-bapak yang ada di depan. Kita akan wafat, kita akan meninggalkan dunia. Mohon izin yang umurnya sudah 40 tahun, angkat tangan. Ya, 40 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang 50. Nah, baik. 50. Yang 60. Ada. Ustaz, kenapa nanya 40, 50, 60? Kata kawan kami, kalau 40 itu sudah jam 4, 2 jam lagi tenggelam. Yang 50, Ustaz? Yang 50 sudah jam 5, mau 1 jam lagi. Yang 60 baru maghrib sudah. Maghrib sudah. Kata yang muda-muda saya nggak disebut. Yes. Tahu buang kelapa nggak? Tahu buang kelapa nggak? Tahu. Yang sering jatuh yang mana? Nah, kalau saya nanya yang tua, jawabnya mudah kan? Ya, serius, yang sering jatuh yang mana? Yang tua atau muda? Fix ya, yang mati duluan yang tua. Enggak. Kalau bulan Ramadan yang sering diambil yang mana? Siap-siap. Tapi Ramadan, lontar kalian. Artinya kematian itu tidak harus tua, tidak harus muda, tidak harus sehat, tidak harus sakit. Kematian itu datang tanpa memberikan kabar. Maka bahasanya nanti, ayo orang itu persiapkan diri, persiapkan dengan baik. Karena merahasiakan 3 hal. Kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan wafat. Yang kedua, kita tidak akan pernah tahu kapan kita wafat. Yang ketiga, kita tidak akan pernah tahu sebab apa kita wafat. Oleh sebab itu, selama diberikan kesempatan oleh Allah, ayo jaga sholat jamaah kita. Karena orang-orang yang suka menjaga sholat jamaah ini adalah orang yang menyukai persatuan. Ini sepakat yang disampaikan oleh beliau. Hubungan kita itu bukan hanya sekedar bersama dengan Allah, tapi hubungan bersama dengan sesama manusia. Ini, Bu, jangan suka ngegosipin orang, ngomongin orang. Karena barangkali yang kita omongin itu dia yang mengkafani kita nanti. Lebih serius. Jangan suka nyakitin orang, barangkali dia yang menggotong kita ke alam kubur nanti. Nah, ini rahasianya. Jangan ceritakan masalahmu ke temanmu, karena temanmu punya teman. Jangan ngomong-ngomong ya. Ngomong ke sana lagi, jangan ngomong-ngomong. Sampai nanti dulu. Makanya orang, 2 orang, 3 orang berkumpul
ketika tiga orang berkumpul suka berbicara aib orang lain, maka nanti ketika satunya ini pergi, ini pula yang diceritakan. Ini yang diceritakan. Maksudnya jangan suka berkumpul dengan orang-orang yang suka menceritakan aib orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sama-sama bisa menghidupkan masjid kita ini. Semoga kita bisa menguatkan ruh kita, mengawali bagi kita dengan keberkahan sholat subuh. Dan yang paling penting, ayo jaga sholat malam kita. Mulai malam hari ini, jaga sholat malam kita sampai 40 hari berikutnya. Nanti dicek Bu, dicetak aja di kalender itu. Malam ini saya sudah sholat malam. 40 hari kita melaksanakan ini secara istiqomah. Sholat malam 2 rakaat saja. Nanti bangun di jam 3 atau setengah 4 sholat malam selama 40 hari. Cek di 41 apa yang terjadi. Pasti ada kejutan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Istiqomah saja, istiqomah. Tidak perlu membanding-bandingkan amal ibadah kita harus sama dengan orang lain. Tidak perlu. Karena hidup kita ini bukan perbandingannya dengan orang lain, tapi perbandingannya dengan diri kita yang kemarin. Jangan pernah membanding-bandingkan. Karena mau dibandingkan, sandal kita saja beda ukurannya, baju kita saja beda ukurannya, apalagi ibadah kita. Semua orang punya cara tertentu menghadap kepada Allah. Ada orang yang mau ke Samarinda suka lewat jalan tol, ada orang yang suka lewat jalan karena nggak ada tolnya. Ada yang lewat Bukit Soeharto, ujungnya sama-sama ketemu di jembatan, ya kan? Sama, ketemu di situ. Ironisnya sekarang ada orang yang ketika nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan, wah, nah itu nyalahin. Nah ini beda, jangan sampai. Karena bahasa Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang ingin datang kepadaku, aku akan berikan banyak jalan menghadapmu. Oleh sebab itu, semoga kita diberikan istiqomahan oleh Allah, semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup, dan semoga kita dimuliakan dalam kehidupan ini, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin? MC memang tidak tadi menyampaikan, tapi saya boleh membuka. Monggo jika ada pertanyaan. Karena saya statusnya hanya pengganti, berarti terakhir hari. Cukup? Baik, alhamdulillah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami. Andai Engkau tak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Duhai Allah ya Rabbana, terlalu banyak dosa kami, terlalu banyak kesalahan kami. Andai Engkau tak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Dosa kami mungkin sebanyak bumi di lautan, tapi kami yakin ya Allah, ampunan seluas langit dan bumi. Duhai Allah, maafkan lisan kami ini yang setiap hari membaca Al-Quran, tapi setiap kali itu juga kami menyakiti hati saudara kami. Maafkan lisan kami ini ya Allah yang setiap hari menyebut nama-Mu, tapi dengan lisan kami ini juga kami menyakiti hati tetangga kami. Maafkanlah kami ya Allah, masukkanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Duhai Allah, untuk anak-anak yang Kau titipkan kepada kami, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kami, dan yang berbakti kepadamu ya Allah, menjalankan segala apa yang menjadi perintah-Mu. Duhai Allah, tiba masanya kami akan wafat, tiba masanya kami akan meninggalkan dunia ini. Izinkan anak-anak kami nanti ini yang mereka akan mentalkinkan kami, yang akan membisikkan telinga kanan kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat mata kami sudah berdiri pelan, tangan kami sudah mulai kaku, dia datang membisikkan kalimat tersebut, mengantarkan kami menghadap-Mu ya Allah. Itulah kesenangan kami, menetes air mata bahagia kami ya Allah ya Rabbana. Izinkan anak-anak kami ini ya Allah, saat kami mungkin sudah dilupakan oleh manusia, dilupakan oleh orang-orang, maka dia berbangun tengah malam berdoa kepada-Mu untuk memberikan pengampunan kepada kami, memberikan bagian-bagian amalnya kepada kami, yaitu dengan amalan bacaan Al-Qurannya, dengan amalan-amalan kebaikannya yang lain. Duhai Allah, jadikanlah mereka menjadi
bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang-orang yang mengenalnya. Duhai Allah ya Rabbana, untuk yang kami yang masih memiliki kedua orang tua, sehatkanlah mereka ya Allah, kuatkanlah mereka ya Allah, berikanlah kebaikan atas kehidupannya ya Allah ya Rabbana. Untuk yang kami yang tak sempat membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah, jadikan kuburan yang menjadi taman-taman surga-Mu ya Allah ya Rabbana. Terlalu banyak hal hebat yang mereka lakukan. Andai Engkau mengizinkan kami masuk ke dalam jannah-Mu, kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Karena di dunia ini kami bahagia bersama mereka, maka kami pun bermohon kepadamu, bahagiakan kami nanti berkumpul di yaumil akhir bersama mereka. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dari semua permintaan kami meminta kepadamu, kuatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, kuatkan kami dalam keadaan terbaik, di waktu yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik, dengan ucapan yang terbaik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istiqomahkanlah kami dalam sholat jemaah, istiqomahkanlah kami dalam sholat menjaga sholat lima waktu, istiqomahkanlah kami dalam zikir, istiqomahkanlah kami dalam keadaan membaca Al-Quran, kuatkan kami dalam keadaan yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini mendapatkan manfaat dan semoga kita sama-sama diberikan ampunan, keberkahan dalam hidup, kesehatan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu untuk anak-anak. Kita foto sama Pak Ustadz ya. Silakan. Gimana? Berdiri kan? Silakan. Ada adik. Boleh di depan. Silakan. Boleh. Silakan kita foto dulu. Ada Pak Harun nggak? Ada Pak Harun nggak? Siapa? Yang kameramen. Pak Harun. Silakan Pak. Segera harus boleh diatur Pak. Silakan Bapak sekalian sama Satu, dua, tiga.
sebelum berfoto boleh untuk dokumentasi amal soleh itu kita berfoto sebentar bapak-bapak. Amal solehnya. Setelah ini ibu kita berbuat dokumentasi. Silakan boleh dulu untuk keperluan dokumentasi bersama Ustaz. Boleh dulu. Boleh. Boleh. Yang kerudungnya sama-sama semuanya. Boleh, boleh ya. Kita untuk dokumentasi masjid kita ini. Untuk dokumentasi masjid kita. Silakan boleh ibu. Amal solihahnya. Setelah ini Ustaznya kan ada jadwal lagi. Jadwal besar sendiri. Silakan tafadhol ibu solihah. Boleh? Pak Harun boleh diatur. Mana ini? Diputar. Ini nah. Kamu yang mana pegang? Putar tinggi nah. Amit. Tekan. Yang lagi kemudian rezeki itu nah. Kena memang. Ini apa? Ini gabung. Gila lu. Gila ini. Apa ini? Apa siapa? Tadi kan Rizky mau jatuhin. Apa jatuh? Gara-gara Rizky.
lepas ini bercampur. Bahaya memang. Berat kok. Kita populer. Kota. Sambil menikmati konsumsi untuk anak-anak, tapi untuk hasil prakarya yang berupa tulisan boleh disimpan terlebih dahulu, nanti disimpan dikumpulkan ke kakak ketua, ke Kak Rizky, nanti dikumpulin semuanya untuk hasil tulisannya. Terus untuk masing-masing bahan yang masih tersisa boleh dibawa pulang kembali dan disimpan di rapih yang rapih di rumah masing-masing. Insya Allah next kita akan eksperimen seperti ini dengan kelompok yang sama, dengan pembagian kelompok yang berbeda, dan jumlah kelompok yang sama dan pembagian kelompok yang berbeda. Dan nanti pekan ini sudah ada siapa yang bertugas di bulan Maret nanti dan siapa nanti yang akan ditempatkan pengelolaan itu semua. Dan silakan teman-teman dinikmati konsumsinya. Anjay. Masa kelas streaming boy. DML sudah dapat kan?